Habib Lutfi, dan ini NU harus mendukung karena awalnya permasalahan ini dari oknum-oknum Habib. Mahwasifan warohmah, gitu. Ada rohmah. Nazilu minal Qur'ani minyak jenis-jenis apa yang bentuknya rahmat. Jadi bukan masalah. Kenapa jadi masalah yang menjadi fitnah luas begini? Hingga orang kecil, orang pabimi terbawa-bawa. Bahkan kiai-kiai dikatakan curut-curut begini. Ku anfusakum, Anda keluarga Alawiyin. Kita masih terima orang NU nggak masalah, tapi tolong dong dudukkan bersama. Tolong dong NU diajak duduk bersama sebagai perwakilan nanti Basul Masail atau apa. Bagaimana kita akan membantu negara ini? NU mengatakan baldatun thayyibah warabul ghafur. Ini belum warabul ghafur, entah sampai kiamat, entah warabul ghafur enggak. Kelihatannya enggak mungkin Indonesia warabul ghafur karena baldatun thayyibah itu terkibnya mu'annas, sedangkan mu'annas wanita itu penuh masalah. Berarti otak-otaknya itu otak wanita. Untuk thayyibah agar negara ini baik karena oknum-oknum yang bermasalah sering datang bulan otaknya. Karena takibnya mu'annas. Karena apa? Ya ini. Imarat itu tidak taat. La ta'ata. Tidak taat. Padahal dalam Islam diajarkan imaratan bito'ah. Seorang pemimpin yang taat betul-betul mencarikan solusi, mencarikan keputusan yang terbaik yang tidak menimbulkan masalah. Seandainya ada masalah, maka kita carikan solusinya, yaitu menggunakan ta'aluk. Benar Kiai Imaduddin. Saya tanya langsung itu sama Kiai Imaduddin. Saya hanya salut satu sama Kiai Imaduddin. Saya membela, bukan taklid buta atas kata Kiai Imaduddin. Ulama di Jawa Timur masih percaya dengan Habib itu dua Rasulullah berdasarkan ta'aluk atau sisipan-sisipan yang untuk mencari makna, atau bahasa qaidahnya wajalul lafzi dalilan alal makna obiqasti wa utawi sesuatu atau bentuk atau i'rab ja'lun menjadikan lafzan pada bentuk, wa utawi lafat atau apapun atau kitab atau karya atau seumpama masalah nasab yaitu catatan keluarga atau catatan kesultanan atau catatan dari kitab-kitab, kemudian atau catatan dari Wali Songo atau apa itu kemudian dari Robita itu, kemudian dari Kiai Imaduddin kita satukan kekurangannya di mana, manuskrip Wali Songo ya. Ini dulu tugas kita sebagai bentuk mahabbah. Kenapa harus dibunuh katanya, digembosi? Alasannya Gus Yahya Sakut lagi lucu. Kita mengikuti ulama-ulama dulu. Saya paham. Saya tahu. Saya belum lahir sudah NU karena bapak saya NU. Saya tahu persis. Mungkin dulu Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Hasbullah mendukung berdirinya Robito, ada alasan lidafi'li fitnah, dia tidak jadi permasalahan, jadi perpecahan bangsa ini. Karena apa? Saat itu belum merdeka, tahun 1928 belum merdeka. Maka orang NU sangat bijak, sangat ta'aluk agar tidak timbul perpecahan, maka dibuatkan wadah. Di wadah itulah akhirnya menjadi satu kelompok ini. Jadi mudah untuk memantau, untuk melihat, untuk memilah-milah. Mengaku diri Rasul, oke, kita okekan dulu. Ya. Setelah prosesnya kemerdekaan, baldatun thayyibah, kata-kata thayyibah, ini proses kemudian diteliti ulang. Seperti lagu Indonesia Tanah Airku. Itu ada 3. Kemudian yang menjadi pilihan yang mana? Yang 2 jadi reject, ya. Yang 1 akhirnya Indonesia Tanah Airku yang menjadi lagu kebangsaan. Partai setelah merdeka banyak sekali. Ada PKI, ada Masumi, ada ini. Kemudian diadakan seleksi. Akhirnya tinggal 3. Golkar, Ka'bah, PDI. Nah ini perlu seleksi. Gus Dur aja ngomong, bubarkan.
Robito. Jadi kita orang Islam yang bijak, jangan hanya mengambil satu potongan seperti dalilnya Bu Yahya, intan surullah yang surukum. Orang awam tidak tahu, mungkin Bu Yahya tahu intan surullah yang surukum, yang memperjuangkan Allah dan memperjuangkan agamanya Allah. Oh, siapa yang memperjuangkan pakai bahasa ini? Benar, innya itu taukid untuk penjelasan. Tapi penjelasan apa kan? Dirujukan kemana innya? Karena ayatnya dipotong. Ya dirujukan, boleh dirujukan nanti dari awal membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yang surkum. Maka kalau dibaca Jawa enak. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh silatulati. Ya, sifatnya orang banyak kan bahasa sifatnya. Yang dibahas masalah sifatnya orang banyak. Amanu kang podo iman, orang yang memiliki sifat iman, orang yang ditempati sifat iman. Sifat iman ini yang menjaga Allah dan agamanya Allah kan gitu. Manusia lain yang tidak menjaga agamanya Allah banyak manusianya, makanya Pak innya itu standar sifatnya gitu. Nah ini sifatnya seorang imam. Habib Lutfi, mohon maaf ini memiliki sifat amanu apa enggak? Kalau melihat sifat amun, sampaikan kulil haq walau kana kul ja'al haqqo wa jahaqal batil innal batila kana jauqo, ya kan? Maaf Habib Lutfi, para Habib itu semua mempertanyakan sebelumnya. Iya. Ini saya masih ngomongnya normal ini, belum kerasukan apa dunia langit. Jadi saya minta Habib Lutfi memiliki kewajiban untuk menggandeng pemerintah, MUI dan NU. Karena yang thorikoh rata-rata NU. Kalau tidak dilakukan oleh Habib Lutfi, nggak perlu lah ke apa, nggak perlu ke mana, ke Banten itu nggak perlu Habib Lutfi, karena justru menjadi fitnah. Al fitnah tu asadu minal qaul. Harusnya lidafil fitnah. Anda diam-diam menyusun strategi, menemui Menteri Agama, kemudian Mahfud MD, izin Presiden. Ini alangkah baiknya bagaimana? Kemudian Anda hubungi Robito atau apa, jangan dijadikan beres itu sudah kecil, permasalahan kecil. Kalau saya senang-senang aja, ini ilmu yang mahal ini. Masalahnya apa? Nasab itu kaitannya sangat luas sekali sama birrul walidain. Karena nasab itu sebagai sarana hubungan birrul walidain. Dan ridho Allah itu wabiridul walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Sedangkan Nabi sekalipun kalau tidak birrul walidain itu tidak diterima, diberhentikan jadi Nabi. Apalagi cuma Habib. Habib siapapun itu. Kalau tidak mau memperjuangkan nasab, berarti orang yang benci birrul walidain, mengajarkan memutus hubungan dengan orang tua, mengenali geografi sejarah. Seandainya putus bagaimana? Ini mahal ini. Ini bingkisan hadiah saya dari langit langsung. Gara-gara saya dipersekusi yang mengatasnamakan Habib. Iya, saya nggak jengkel, nggak benci, nggak masalah kok masalah dipersekusi. Tapi itu luar biasa buat saya. Itu bingkisan dari langit yang tidak ada ukurannya. Mungkin catatan seumur hidup itu hanya sekali. Dan satu Indonesia belum tentu menemukan bingkisan dari langit. Nggak usah cerita konyol, fakta bro. Gimana? Ini kacau. Musuh wong desa sableng. Ya kan? Wong desa. Ini YouTube mahal ini. Ini lainnya kan gua. Kalau Gus Joko referensi kitab saya tahu.
Zaini, zaninya keinginan, zainya muter-muter mencari balat, mencari referensi untuk perbandingan ini. Tapi Anda tahu semua. Kamu tahu dalam ilmu hikmah itu adalah mutayyara yang hilang. Keimanan yang hilang kemudian ditemukan karena petunjuk Allah yang sangat mahal. Itu ilmu hikmah. Lu paham gak? Ini saya tunjukin. Ilmu hikmah. Jadi, harta, ilmu, atau apapun, kalau kamu jaga dengan akal dan pikiran, dengan mata dan telinga, hanya sebatas mata dan telinga, menurut pandangan Anda, pandangan otak Anda, pandangan hati Anda, dan kajian yang apa kamu dengarkan, kalau hanya dengan akal, tidak masuk bro ngambang. Biidni la ilaha illallah, dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang memiliki apa? Aduh, ini nggak enak. Memiliki kelebihan yang sudah dipilih oleh Allah. Inna hudahudallah, petunjuk itu milik Allah, diberikan siapapun itu hak Allah. Ya. Itulah orang-orang yang bisa punya keputusan. Jadi sesuatu bukan dasar referensi otak-otak Anda, berdasarkan petunjuk Allah. Karena apa? Petunjuk Allah sudah Anda rekayasa dengan logika Anda. Entah Habib, entah apa, itu sudah merekayasa petunjuk Allah. Wa taghyiru masusun. Apa yang ada dalam logika Anda, apa yang masuk pada logika Anda. Rofa, nasob, jar, jazm, kalau dalam ilmu tatapan ada tandanya masing-masing dan ada tempatnya masing-masing. Jadi forensik bahasa dalam ilmu kriminolog agama, maka lafdon atau takdiron, dari omongan Anda ngomong begini sudah arahnya jelas, bergaya begini sudah arahnya jelas, fokus dan style, mau jadi Habib kayak, mau jadi Nabi kayak, ngaku Habib, mau ngaku jadi Kiai, mau ngaku jadi ketua PBNU, mau ngaku Gus, tapi lafdon atau takdiron wa taghyiru masusun. Ini ngomong tingkat tinggi bro. Pasti pusing. Oke, segitu aja. Ini tujuannya.